firman Tuhan, sampai firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ada amin? Mari kita beritakan sukacita ini kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Ada keselamatan dalam rumah anak-anak Tuhan, seisi rumah boleh diselamatkan. Puji Tuhan, mari saudara yang tadi belum sempat bersalaman dengan saudara-saudara yang lain, kita boleh berjabat tangan satu dengan yang lain. Kita boleh maju, boleh maju ke depannya. Haleluya. Kita membawa kabar sukacita. Hallelujah.
kepada
bersyukur pada akhir pujian kami bersama-sama menyatakan satu hal yang penting dalam perjalanan iman, yaitu tidak ada yang lain kecuali Yesus Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami dalam segala keadaan. Makasih Tuhan, kami persembahkan seluruh pujian ini hanya kepadamu, dan biarlah bila sebentar kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, Kau akan menolong sehingga kami boleh memahami, menyambut firman Tuhan ini dengan baik, dan kami boleh dimerdekakan oleh kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, puji Tuhan ya, hari ini kita kembali bisa beribadah. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama datang pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kita akan bersama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat yang pertama, membaca ayat dulu natsnya. Mari kita baca sama-sama yang tersedia di sini. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, kalau kita dalam judulnya jadi ini, marilah kepadaku semua yang LL dan BB ya. Nah, ini agak aneh ya. Jadi mungkin saudara bisa juga ini sebagai upaya untuk orang bertanya ya. Kalau orang berbicara soal kesulitan kehidupan ya, kemudian saudara bicara kepada orang itu, apalagi orang itu belum kenal Tuhan atau sudah kenal Tuhan, kita bicara kepada orang itu berkata begini, tahu nggak Tuhan Yesus bilang begini, marilah kepadaku yang LL dan BB ya. Naon teh maksudnya? Nah itu saudara, kalau dia udah naon maksudnya, nah saudara bisa punya jalan untuk menerangkan ya. Saudara, orang mau jualan juga kan cari jalan ya. Ngobrol kaditu kakaler kakidul, ujung-ujung nama jualan gitu kan. Oh, bade icalan pek suganto carita naon pek teh bade icalan. Nyesepnya gitu nyesep. Nah, ini kan sales ya. Ini ada Yosep yang ini juga sama. Pak Yudi juga suka kadang-kadang marketing juga ya. Apa kabar, dan seterusnya ujung-ujungnya kan icalan. Order saudara ya. Nah, ya. Nah, jadi kita juga cari jalan ya. Bukan hanya untuk kita saja. Saudara, kalau kita LL dan BB ya, maca ayat oke hoream saudara kayak tadi ya. Asa hoream maca ge. Maca aja saudara, belum melakukan, maca ge geus hoream ya. Tetapi saudara-saudara, kita puji Tuhan melalui ayat ini kita menjawab beberapa pertanyaan sederhana yang ada di sini ya. Siapa yang diundang oleh Yesus? Jawabnya siapa saudara? Dari bacaan ayat yang tadi. Yang diundang itu semua ya. Edek anu urang resep ka orang eta, edek tetangga nu pika sabeuleut, itu tadi diundang juga sama Tuhan. Semua agamanya apa saja, semua. Tapi kemudian ada belakangnya, semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ini satu pengharapan yang luar biasa bukan? Jadi saudara-saudara, sekali lagi yang Tuhan, mari katanya, mari. Siapa yang letih lesu dan berbeban berat? Kemudian apa di sini, apa yang Yesus akan berikan kepada orang-orang tersebut, kepada semua orang yang datang itu Yesus mau ngasih apa? Apa jawabannya saudara? Yesus akan kasih apa? Kelegaan. Maaf, bukan dikasih duit ya. Bukan dikasih jalan keluar ya, bukan, tapi dikasih kelegaan. Yesus waktu ada di di Taman Getsemani kan dikatakan seperti mau mati rasanya. Itu Yesus kalau ngomong. Kemudian Yesus berdoa. Berapa kali?
3 kali berdoanya. Ngajawab 3 kali ge palawur ya saudara ya. Itu 3 kali, 2 kali atau seberapa kali ya. Sieun salah ya. Saudara-saudara, setelah itu nggak dijawab lagi sama bapaknya. Coba saudara baca, bapaknya nggak jawab nggak? Misalkan dari atas teh, tidak, kamu harus gitu nggak? Enggak, tidak dijawab saudara. Ya. Tapi kemudian Yesus tahu karena dia anaknya, berarti gue harus ke salib itu, harus. Jadi walaupun tidak dijawab karena dia bicara dengan bapaknya, dia tahu apa jawabnya itu. Ya. Apakah Yesus dilepaskan? Kan dia minta dilepaskan dari minum cawan ini. Dilepaskan enggak? Enggak. Harus jalan tetap. Ya. Jadi saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan kita harus mikir ini ya. Harus sesuaikan pikiran kita dengan apa-apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Jadi kalau saudara memikirkan kalau kita dalam lelah, letih, lesu, berbeban berat, kemudian kita berdoa atau datang kepada Tuhan, kemudian solusi ya, ada jalan keluarnya. Belum tentu. Mungkin saudara harus tetap menjalani lembah-lembah bayang maut itu. Karena Tuhan tetap menyertai gitu ya. Jadi kelegaan itu tidak sama dengan artinya saudara dapat jalan keluar. Kelegaan itu artinya punya keyakinan bahwa aku berserta dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan kita lega. Selanjutnya apa perintah Yesus? Nah, apa perintah Yesus saudara di ayat yang tadi kita baca? Pikulah apa saudara? Kuk yang kupasang, jangan masang sorangan ya. Kuk yang kupasang, kuknya itu kuk yang dipasang oleh Tuhan. Memang kalau dipikirin secara biasa gini, saya teh udah letih lesu, berbeban berat, udah gitu tadi kasih kelegaan, dikasih lagi kuk. Kuk itu kan kalau orang membajak sawah itu kayak kayu di sini yang ditempatkan di sini. Biasanya tidak hanya satu sapi ya atau kerbau, tapi bisa 2 kerbau gitu untuk membajak sawah. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir gini, geus dibere kelegaan, dibere deui kuk ya. Kuk itu ya ini yang membuat orang itu ada tanggung jawab dalam hal ini. Kalau pengertian kuk itu yaitu untuk membajak, ya, untuk membajak. Jadi selanjutnya apa perintah Yesus adalah pikulah kuk yang kupasang. Jangan ketahuan masang kuk sorangan, kuk yang kupasang. Kemudian dan belajarlah kepadaku. Jadi perintahnya itu 2, pikulah dan belajar. Kalau belajar hoream tuh saudara waktu lulus sekolah ya, misal SMA lah kebanyakan misal begitu lulus SMA gawe bebas kayaknya mah teu kudu ngapalkeun deui ya. Ternyata waktu kerjaan ada beban lagi saudara sama ya. Kalau dia pekerjaannya baru, bidangnya baru harus belajar juga sama ya. Pokoknya orang harus kalau misalkan bidang apapun, saudara ekonomi, bidang kedokteran, bidang perdagangan, usaha, marketing ya. Apa saja perlu belajar. Orang yang merasa cukup nggak akan maju-maju. Ya. Orang yang mau belajar itu kemajuannya akan nyata. Ya. Terus apa penjelasan tentang kuk yang dipasang kepada orang-orang tersebut? Apa kata firman Tuhan? Kuknya bagaimana? Kuknya bagaimana katanya? Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau Tuhan Yesus berkata begini, kuk yang kupasang itu sama beratnya dengan yang sebelumnya. Ya itu bukan berita baik buat kita saudara. Ya itu ai keneh-keneh mah kumaha ya. Tetapi kata firman Tuhan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau saudara merasa menjadi orang Kristen itu betapa beratnya hidup menjadi Kristen itu ya. Betapa sukarnya, betapa menderitanya.
Saya pikir saudara menanggung kuk yang lain. Kuk yang gak perlu saudara tanggung. Oke, kita teruskan. Siapa yang diundang oleh Yesus? Nah, saudara, saya akan menjelaskan bagian demi bagian. Yang pertama, kita coba memikirkan tentang sejarah orang Israel. Ya. Sejarah orang Israel itu mulai dari panggilan Tuhan atas satu orang yang namanya Abraham. Abraham ini dipanggil dari Ur Kasdim. Dia itu papa mamanya itu penyembah berhala. Ya. Jadi dipanggil dan kemudian kata Tuhan keluar dari kaum keluargamu, dan kemudian Abraham itu keluar. Abraham orang beriman atau bapak orang beriman bukan berarti Abraham itu orang sempurna. Saudara boleh baca. Ya. Boleh baca. Pertama, kekurangan dari Abraham itu apa saudara? Kekurangan dari Abraham itu ketika dia disuruh oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim itu, dia yang dipanggil itu dia dan istrinya keluar. Tapi dia bawa Lot, keponakannya. Jadi masalah di kemudian hari. Ya. Kemudian Tuhan udah janji bahwa dia itu akan memiliki keturunan dari Sarah. Kemudian dia ngikutin karena lama gak punya anak aja, dia ngikutin nasihat istrinya. Kemudian punya istri, ngambil istrinya yaitu Hagar. Hagar baru beberapa saat dia hamil, langsung kata firman Tuhan memandang rendah kepada Sarah, nyonyanya itu. Dan Sarah menjadi marah. Dan marahnya itu bukan hanya kepada Hagar tapi juga kepada Abraham. Yang dimana Abraham itu menerima saran dari Sarah ini untuk mengambil Hagar. Dan kemudian Sarah mengatakan di Alkitab itu, ini tanggung jawabmu katanya. Saya setuju saudara. Kenapa? Karena Abraham ngikutin, keputusannya kan di Abraham. Waktu dia mengatakan, dia bisa berkata, enggak, saya tetap menantikan janji Tuhan. Dia sebagai kepala keluarga, dia juga tidak membantah. Ya ada kamu atuh nita. Oh jadi jika Adam Hawa deui mun kitu mah saudara pa salah-salah ke. Tapi Abraham teh kata Tuhan bilang begini, ikuti apa yang ngomong istri kamu ya. Dalam hal ini. Kalau yang sebelumnya suruh ngambil Hagar itu enggak, Tuhan enggak ngomong gitu. Tapi dalam hal ini itu suruh ngusir Hagar itu diusir saudara. Ya. Jadi kan masalah lagi ini. Artinya apa saudara? Pemanggilan Tuhan atas Abraham yang dikatakan sebagai bapak orang beriman, sahabat Allah, bukan berarti dia tidak ada kelemahan. Kemudian dia melahirkan Ishak, kemudian Ishak melahirkan Esau dan Yakub, kemudian Yakub melahirkan 12 suku, dan kemudian itulah kemudian terbentuklah menjadi orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Waktu masuk ke Mesir itu kan baru keluarga besar, tapi begitu keluar itu sudah jadi bangsa. Kemudian dari bangsa pengembara tidak ada tanah ya. Kemudian dia mulai menaklukkan satu daerah demi satu daerah, akhirnya jadi kerajaan. Saudara, Israel itu kerajaan, bukan yang seperti sekarang ya. Jadi pemilihan demokrasi kayak gitu ya, bukan, tapi raja. Jadi kalau raja itu siapa yang raja berikutnya anaknya, siapa yang raja berikutnya anaknya. Ini polanya sama dengan Bapak punya putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan dia adalah raja di atas segala raja. Polanya sama saudara ya. Di kemudian hari karena orang Israel ini menyembah berhala, berdosa kepada Tuhan, akhirnya mereka dihancurkan. Kurang lebih 70 tahun dalam pembuangan. Setelah itu teh kapok saudara ya. Balik deh kan penyembahan berhala ya. Sampai kemudian akhirnya sampai di perjanjian baru ya. Di perjanjian baru itu bangsa demi bangsa menaklukkan Israel yang dulu adalah penakluk, sekarang ditaklukkan. Tapi bukan berarti Tuhan itu masa bodoh kepada orang Israel ya. Tetapi tetap memeliharakan orang Israel itu. Sebab itulah Yesus datang ke dunia ini sebagai bukti Tuhan menepati janjinya. Dan pada waktu itu saudara, karena mereka di dalam penjajahan, mereka banyak terbatas tentu ya.
soal pajak misalkan, ya, itu mereka mendapatkan kesulitan, ya. Bahkan antara mereka sendiri ada perpecahan di mana para pemungut pajak ini adalah orang-orang Israel yang menjadi hamba dari pemerintah Romawi, sehingga diantaranya Matius, Sakius itu menjadi kebencian buat orang Israel sendiri, ya. Jadi struktur masyarakatnya itu jadi berubah, saudara, ya. Jadi berubah, mereka tidak sebebas waktu mereka berbentuk kerajaan. Dikatakan oleh firman Tuhan mereka itu miskin, ya, di Matius pasal 4, mereka itu sengsara, mereka itu mengalami kesusahan, ya, menjadi kaum yang dijajah seperti gitu. Dan banyak aturan-aturan tentu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pada waktu itu, karena mereka orang-orang Roma ini kan menyembahnya dewa-dewa, ya. Dan mereka tuh batin gitu, ya, artinya berat hidupnya itu, ya. Saudara-saudara, dulu orang Israel dijajah, diperbudak oleh Mesir, sekarang diperbudak oleh bangsa-bangsa yang lain, ya. Dan itu menyebabkan Yesus itu sampai mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, ya. Jadi saudara lihat sejarah, saudara, kalau kita bicara kehidupan ini memang kita harus mengerti juga sejarah. Kalau saudara sama sekali memahami firman Tuhan ini di perjanjian baru misalnya tanpa memahami sejarah orang-orang Israel itu, kita menjadi seperti meloncat gitu tiba-tiba kayak gitu, ya. Langsung aja kita memahami firman Tuhan itu seperti abad 21 ini, ya. Tidak begitu, kita firman Tuhan itu ada Kejadian sampai Wahyu itu supaya kita paham perjalanan orang Israel. Tidak satu ayat kemudian kita pikirkan dan kemudian begini-begini, tidak, saudara. Semua itu ada rentetannya, kenapa ayat ini sampai keluar. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara apa yang menyebabkan seorang letih lesu dan berbeban berat, tadi saya sudah mengatakan seperti itu kepada saudara. Kita cerita latar belakang orang Israel. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, yang pertama, saudara, penyebab beban berat adalah dosa yang tidak diakui atau tidak diselesaikan. Ya. Dosa yang tidak diakui atau tidak diselesaikan. Jadi kalau saudara jangan berpikir, ya, kalau apalagi kita anak Tuhan, kita itu berpikir bahwa dosa itu akan selesai dengan sendirinya. Tidak bisa, saudara. Sampai Yesus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, karena betapa seriusnya dosa itu. Jadi saudara jangan berpikir dosa itu cukup maaf. Betul, memang tidak cukup, ya. Maafnya, ya orangnya sih memaafkan, memang mereka nggak bisa menebus kita. Tetapi ada satu juru selamat kita yang sudah mati di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Kata firman Tuhan, Dia memikul sendiri dosa kita di atas tubuhnya di kayu salib. Jadi saudara, dosa kita ini siapa yang tanggung? Yesus. Yesus yang menanggung di atas kayu salib. Jadi sekali lagi dari satu sisi kita jangan bicara dosa itu seperti tina naon, ya. Ciga kieu saudara, mayar make duit 10 ribuan ajeng duit 5 ribuan misalkan, sarua keneh, ya. Ringan gitu, seperti gitu. Saudara, dosa itu menyebabkan anak Allah harus turun ke dunia ini, mati di atas kayu salib, sengsara karena dosa-dosa kita. Makanya saudara, berita pertama ketika Yesus itu menyampaikan baik Yohanes Pembaptis yang sebelumnya, kemudian Yesus mengatakan berita utamanya apa, saudara? Bukan orang sakit disembuhkan. Berita utamanya itu apa, saudara? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi itu adalah, kalau kita cerita bertobat itu adalah penyelesaian dosa. Saudara, pengampunan dosa sudah tersedia karena Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Masalahnya saudara, enggak semua orang percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dosa dia. Jadi kembali lagi di sini kita akan melihat Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kemudian berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan,
dan yang tidak berjiwa penipu. Salah satu penipuan yang terjadi dalam hidup kita, geus dosa pura-pura henteu salah. Nah, itu saudara penipuan. Kata firman Tuhan, orang yang tidak mengakui dosanya itu sama dengan orang yang menganggap Allah itu berdusta. Bayangin saudara, 1 Yohanes itu mengatakan kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita itu sudah membuat Allah itu berdusta. Kan Allah mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Kita mengatakan saya tidak berdosa. Berarti kita anggap firman Tuhan itu bohong, itu seperti gitu. Ya. Jadi orang yang berbahagia itu kan ada dua, berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi moal lemah, moal letih lesu, akomodai leuleus liat mas saudara ya, dan tidak berbeban berat karena diselesaikan. Saudara, kemudian selama aku berdiam diri, nah kalau yang tadi kan berbahagia ya, kalau yang diampuni. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Nah itu yang letih, lesu, berbeban berat, mengeluh sepanjang hari. Ya. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ya. Jadi kalau saudara dan saya tidak datang kepada Yesus menyelesaikan dosa kita, itu keadaannya saudara. Dosa itu akan menekan kita. Banyak orang yang pembunuh saudara menjadi DPO, menjadi pelarian, kemudian pada akhirnya menyerahkan diri. Kenapa? Salah satunya dia berkata begini, kenapa kamu menyerahkan diri? Saya teh asa dikejar-kejar katanya sama orang yang dibunuh itu. Ya. Sama dengan darah Habil yang berbicara itu, ya, sehingga Tuhan itu mengatakan darah Habil adikmu itu berbicara, menuntut, ya, seperti gitu. Tapi darah Tuhan Yesus dicurahkan menyelesaikan, tuntutan dosa dihapuskan karena kematian Yesus Kristus. Ayat 5, nah di sini penyelesaian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggarku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi saudara-saudara, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, saudara mau lepas dari letih lesu beban berat hidup ini? Sekalipun saudara bukan kuli, ya, bukan pengangkat beras, ya, letih lesu berbeban berat, salah satu saudara yang penting harus diselesaikan adalah saudara hidup di dalam dosa. Karena itu saudara harus datang kepada Tuhan, kata Tuhan, marilah. Marilah. Ya, saudara, kita bersyukur Yesus itu berkata marilah. Kita tidak usah cari saudara, Yesus yang cari kita. Sejak dari Taman Eden, orang berdosa itu kalau nggak dicari nggak akan datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat tidak seorang pun mencari Allah. Sebab itulah Yesus Kristus mulai dari Taman Eden berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Dan hari ini kita juga sama. Mari selesaikan, lihat salib, ya, jangan tanggung dosa sendiri. Seorang tentara Israel, saudara, bukan yang dulu ya, di zaman sekarang ini saya mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia berhenti dari dinas ketentaraan karena waktu perang temannya itu tertembak meninggal karena dia tidak bisa melindungi, ya, tidak bisa melindungi. Dan akhirnya dia sepanjang hidupnya merasa berdosa terus. Akhirnya dia keluar dari tentara. Dan setelah keluar dari tentara itu, kemudian dia menjadi tour guide, ya, yang pergi ke Israel itu. Jadi dari tentara menjadi tour guide. Nah, waktu di tour guide itu, saudara, kemudian mereka kebetulan bertemu dengan pertolongan Tuhan. Mereka ketemu dengan satu kelompok anak-anak Tuhan yang memberitahu tentang kasih karunia Tuhan. Ya. Dan orang Israel ini berkata seperti ini,
saya ada jalan keluar. Saya senang sekali dengar ada hamba Tuhan yang bicara soal dosa saya sudah diselesaikan. Tidak perlu ditanggung sendiri. Akhirnya saudara, kemudian mantan tentara Israel ini percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara ingat ya, kalau kita cerita Israel itu, orang Israel itu yang percaya kepada Tuhan Yesus minim sekali. Ya. Jadi kelompok yang masih memegang hukum Taurat itu kecil, kelompok yang lebih kecil. Kristen lebih kecil lagi. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, bagaimana menyelesaikan dosa itu? Mengakui, saudara. Ya, mengakui kepada Tuhan. Kalau saudara minta maaf, kalau saudara salah kepada seseorang, sudah minta maaf kepada orang lain, belum tentu orang itu kasih maaf sama saudara. Tetapi ketika saudara minta maaf, selesai sudah di bagian saudara. Sekarang penyelesaian yang berikutnya adalah di orang itu yang tidak memaafkannya. Itu bersama dengan Tuhan. Ya. Tapi bagian kita menyelesaikan, kalau kita salah kita minta maaf. Bahkan kalaupun kita tidak salah, kita tetap minta maaf. Saudara-saudara, kita teruskan lagi ya. Jadi beban yang pertama yang menjauhkan orang letih lesu itu sekali lagi adalah dosa. Dan dosa diselesaikannya bukan dengan cara saudara. Dosa diselesaikannya oleh Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun bisa menyelesaikan, kata firman Tuhan, tanpa pengorbanan, tanpa darah, itu tidak ada pengampunan. Di zaman perjanjian lama seperti sekarang saudara-saudara kita membuat kurban itu, ya, mereka juga orang Israel juga sama seperti itu. Dan kurban yang terakhir bagi kita di masa kita sekarang di perjanjian baru itu adalah Yesus yang mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Darahnya tercurah bagi kita. Dan darah ini bukan menuntut dosa kita seperti darahnya Habil, tetapi darah ini menutup dosa-dosa kita. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, sudah selesai. Saudara, yang antar kita ya, penyelesaian antar kita, adik kakak, orang tua dengan anak, ya kita selesaikan. Kan itu kelihatan. Ya. Dan saya percaya Tuhan akan memberi jalan. Suatu kali saya ada bimbingan baptisan, bicara soal pemulihan hubungan, bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan kaum keluarga. Ya. Kemudian satu calon baptis ini berkata begini, kok saya mau ngomong, kenapa? Saya udah lama gak pernah ngomong sama papa saya. Ya. Pasea gitu, ya ini anak laki-laki. Kemudian saya bilang, kamu ingin menyelesaikannya? Iya. Ya. Kemudian saya doakan. Minggu depannya saya tanya, bagaimana kamu sudah menyelesaikan dengan papa kamu? Belum kok. Ya. Bingung, mimitiana di mana? Ya, kan udah lama nggak pernah ngomong, saudara. Ya. Kemudian kita doa lagi. Ya. Kemudian minggu depannya saya tanya gimana, masih belum. Ya. Tapi dia berupaya. Nah, upaya ini penting, saudara. Mendoakan, cari jalan. Ya. Sampai suatu kali, saudara, dia kemudian bersaksi, kok puji Tuhan sudah selesai. Minggu depannya itu sudah selesai. Kenapa? Bagaimana bisa selesainya? Kemarin si papa ribut sama si mama. Loh, kenapa si papa jadi ribut sama si mama lagi? Ya, kenapa jadi bisa selesainya? Jadi justru dengan keributan ini jadi kayak kan memicu di antara adik kakak itu, dan kemudian ada sebagian yang ngelawanin mama, ada yang sebagian ngelawanin papa. Ya. Kemudian pada akhirnya saya berinisiatif, katanya, dikatakan dalam keadaan itu mama saya nangis, ya, papa saya marah, ya, seperti gitu. Kemudian udah agak reda, kemudian saya punya kesempatan, dia datang, saya minta maaf kepada papa. Papanya jadi nangis, saudara, ya. Sekarang tapi nangisnya itu bukan nangis jengkel, tapi nangis terharu karena anaknya itu minta maaf kepada dia. Dan apa kata papanya?
papa juga minta maaf. Akhirnya adiknya minta maaf ke mamahnya, mamahnya minta maaf ke papahnya. Akhirnya di keluarga ini ada apa? Pemulihan hubungan. Tentu tidak serta-merta setelah itu harus ada penyesuaian. Tapi waktu saya dengar itu, wah, kata saya luar biasa ya. Sebetulnya kamu hanya ingin menyelesaikan perbaikan hubungan kamu dengan papa kamu. Tapi tanpa disangka-sangka dengan kita berdoa, seluruh keluarga hubungannya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ngaku dosa, saudara. Kalau ngerasa benar terus, moal anggeus-anggeus tapi ke akhir zaman ge. Ya. Kalau saudara mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan akan kasih jalan untuk menyelesaikannya. Kata firman Tuhan, kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan, musuh pun akan didamaikan dengan kita. Apalagi anggota keluarga. Saya tanya, kalau suami istri, apakah istrinya itu musuhnya? Atau suami itu musuhnya? Atau anak itu musuhnya? Bukan. Kalau musuhnya aja bisa didamaikan, apalagi yang bukan musuhnya. Asal kita mulai mengakui. Yang pertama itu. Sekarang yang kedua, saudara. Tidak berharap kepada Tuhan. Karena jadi beban berat, letih, lesu itu yang tadi karena dosa. Yang kedua karena mengandalkan diri sendiri yang jelas-jelas sangat terbatas. Saudara teh ya, saya teh terbatas, jantung nawe dipercepat sedikit, geus teu bisa nanaon leuleus saudara ya. Saudara pernah enggak jantung naratug ya? Entah leuwas atau kumaha ratug gitu, leuleus saudara ya. Lemes. Jadi kita tuh sangat terbatas. Jangan coba mengambil alih apa yang Tuhan harus lakukan, saudara mau coba handle. Ya. Letih, lesu, berbeban berat, udah pasti itu. Ya. Saudara bicara kepada anak, misalkan anak ada masalah, nakal atau hidupnya tidak teratur dan seterusnya, kita bicara kepada anak baik-baik. Ya, apalagi kalau anaknya udah besar, udah dewasa. Anak kecil itu sebetulnya kalau udah mulai remaja itu hati-hati saudara kalau bicara dengan mereka. Ya. Jangan berupa order terus, perintah-perintah terus, tapi pendekatan dengan memberikan pengertian. Supaya dia itu menjadi kawan kita, bukan menjadi bawahan yang harus nurut. Supaya pada akhirnya dia paham. Ya, kalau hanya dengan order, saya ingin ngomong saudara, banyak anak remaja masalah kehidupannya tidak diceritakan kepada orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya baru saja anaknya ngomong gitu, wah dasar kamu mah anak nakal ya. Udah begitu saudara. Sehingga anak ini tidak punya kesempatan, akhirnya dia ngomong sama temannya, dapat nasihat yang gak benar saudara. Ya, tambah gak benar dia. Sebab itu saudara, kita tuh sangat terbatas, tenaganya terbatas, pikirannya terbatas, kekuatannya terbatas, isi dompetnya juga terbatas. Ya. Jadi saya ingin mengatakan saudara, kalau saudara tidak berharap kepada Tuhan sesuai dengan yang Alkitab katakan kepada kita, berat hidup kita ini, pasti berat. Saya ingin ngomong, sekalipun saudara ke gereja, saudara, saya ingin katakan orang Israel itu bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi kenapa firman Tuhan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena mereka memikirkan Tuhan seperti apa yang mereka pikirkan. Bukan seperti yang Alkitab menyatakan. Saudara-saudara, kita akan melihat Mazmur 42 ya, Mazmur 42 ayat 6 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Nah, ini kan letih lesu berbeban berat ya. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di ayat 6 kita lihat ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Kemudian jawabnya, berharaplah kepada Allah. Saudara, zaman ini yang seperti saya ngomong berulang-ulang belum tentu lebih baik. Sebab itu saudara, begitu pandemi ini mereda, saudara jangan nyantai gitu. Ya, seperti bebas. Saudara, saya ingin mengatakan pada hari ini mengingatkan kembali satu, saudara. Dunia ini, puasa kegelapan itu secara serius, secara intens ingin menjatuhkan kita.
Dia tidak pernah menghilangkan satu saat pun. Dan kalau saudara pikir iblis itu nggak ada, iblis itu kayak ini seperti gitu, saudara bisa ditelan. Sekali lagi, ya, iblis itu ada, saudara. Dan sekali lagi, secara serius, secara intens, ingin menjatuhkan kita dari pekerjaan, dari sakit penyakit, dari masalah keluarga, dari masalah keuangan, dari masalah relasi dengan keluarga. Dia ingin hancurkan kita. Dia ingin hancurkan kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, saya sekali lagi ingin kasih tahu, ya, berharap kepada Tuhan. Jadi kalau saudara letih, lesu, berbeban berat, berharap kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan teruskan lagi. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya dipanggil dengan berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapakah engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ini kalau kita lihat, saudara, ini dikatakan pengajaran dari Bani Korah. Orang Israel itu memang banyak musuhnya, ya, pada waktu itu, karena dia menaklukkan banyak bangsa-bangsa. Tapi di sini dikatakan pergumulan daripada pemazmur ini dikatakan, mengapa engkau melupakan aku? Ya. Mengapa engkau melupakan aku? Saudara-saudara, di sini ada nggak yang pernah berpikir bahwa saudara tuh dilupakan oleh Tuhan? Dikatakan oleh pemazmur ini dalam himpitannya itu dikatakan bahwa dia pikir itu Tuhan melupakan dia. Saudara, ini trik ini sampai hari ini masih cukup efektif untuk menghancurkan iman orang Kristen. Ketika dia berpikir bahwa Tuhan itu melupakan dia. Jauh. Kemarin ayat yang saya kirim kepada saudara-saudara, kalau ada seorang ibu melupakan bayinya yang dia kandung, yang dia lahirkan, kata firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan melupakanmu. Itu janji firman Tuhan. Sekali lagi, saudara, kalau seandainya kata ibu kandung melupakan bayinya, maka kata Tuhan, aku tidak akan melupakan. Bahkan aku melukiskan kamu dalam tanganku. Itu kata firman Tuhan. Nah, makanya saudara, ya, gini ya, misalkan gini, saya nanya ke orang Kristen, kalau kamu sedang ada di gereja, sedang beribadah, Tuhan menyertai kamu? Ya, menyertai kamu. Waktu kamu pulang ke rumah, Tuhan menyertai kamu enggak? Ya, menyertai kamu. Waktu kamu melawan kepada orang tua, ya, saya ngomong di anak remaja, kemudian mama kamu atau papa kamu marah, dan kamu juga marah, saya tanya, apakah Tuhan menyertai kamu? Kira-kira tebak jawabannya apa, saudara? Tebakan ini juga itu menentukan, memperlihatkan hati saudara. Tebak, Tuhan menyertai atau tidak? Tetap menyertai. Dan anak remaja ini berkata, Tuhan tidak menyertai. Saya tanya, kamu belajar dengan rajin, kamu kemudian memperoleh nilai yang jelek walaupun kamu udah belajar. Apakah Tuhan menyertai kamu? Ragu, saudara. Jadi munu jelek mah moal Tuhan pasti, berarti itu Tuhan tidak menyertai. Amun sehat, beunghar, ya, berhasil, nah itu Tuhan menyertai. Memang ada ayatnya, saudara. Yusuf itu orang yang disertai Tuhan dan selalu apa yang dikerjakannya apa? Berhasil. Tapi berhasil itu nilai dari siapa? Siapa yang menilai? Kalau kita menilai dari asalnya mobil hiji jadi 3, ya, kita berkata, wah majunya. Kalau kita punya kepercayaan tidak sesuai dengan firman Tuhan, harapan kita menjadi harapan yang kosong.
Saudara gini ngeklaim janji Tuhan, Tuhan kenapa begini, Tuhan kok melupakan saya, Tuhan kenapa nggak menyertai saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Mau ke gereja deui, mau maca firman deui, seterusnya kayak gitu, saudara. Ya. Kemudian saudara teh merasa menang gitu, udah gitu teh ambak ke Tuhan teh merasa menang, lucu juga ya saudara ya. Padahal saudara teh itu hidup dalam bahaya itu. Begitu iblis melihat kita marah sama Tuhan itu dia berkata, ronde ke-1 kita menang. Ya. Kita akan lanjutkan dengan ronde kedua sampai dia KO. Kalau dia akan kembali kepada Tuhan. Terus kan saudara dikatakan oleh ayat ini di ayat 42 pasal 42 tadi, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ya. Sekarang dikatakan ayat firman Tuhan di ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah, diulangi lagi ayat yang pertama lagi saudara. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara perhatikan yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, dikatakan di ayat 6, mengapakah engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur. Akan bersyukur. Kita lihat ayat 12. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi, nggak pakai kata akan. Kenapa? Berarti dia sudah punya pemahaman. Begitu saudara. Ya, banyak kejadian ya saudara, banyak kejadian dalam hidup ini. Bukan dialami oleh saya saja, bukan dialami sama saudara saja. Banyak kejadian di dalam kehidupan kita itu berat sekali saudara, waktu kita alami. Berat sekali kita itu rasa, aduh Tuhan gimana ini sepertinya. Pada waktu itu kita tidak paham. Ya. Kemudian kita misalnya berkata, Tuhan saya teh dosa apa? Saudara, Yesus Kristus naik di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, itu bukan dosanya dia. Rasul Paulus dirajam, dibunuh, matinya itu, ya, dia bukan karena dosanya dia, saudara, tetapi karena dia justru taat kepada Allah. Nah, sebab itu, saudara, ketika kita paham tentang Allah ini, saudara akan tersipu-sipu malu ketika saudara suatu kali saudara udah ngomel-ngomel, ya, kemudian perjalanan hidup kita terus berlangsung, udah gitu teh, geuningan dia sugante bari era, saudara ya, sugante. Efek teh malah jadi bagus, saudara. Apa yang kita pikir pada waktu itu jelek, menderita, tertekan karena kita salah persepsi tentang Tuhan atas diri kita, ternyata saudara Tuhan itu betul-betul merencanakan perancangan damai sejahtera. Sekali lagi saudara, berharaplah kepada Allah. Dan ketika saudara berharap kepada Allah, wajah akan berubah. Tekanan, kelelahan diganti jadi apa saudara? Tari-tarian. Pengharapan kepada Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tapi nyanyian itu tidak cukup untuk kita bisa berharap kepada Tuhan. Kita harus tahu kepada baca firman Tuhan, harapan apa yang seharusnya kita ada kepada Tuhan. Jangan harapan yang tidak ada dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, ada anak remaja begini berdoa, ya. Nggak tahu saudara ada nggak yang seperti itu. Dia berdoa begini, Tuhan Yesus, saya kemarin nggak belajar. Ini benar-benar ya saudara, mereka nggak cerita. Dan kemudian dia berkata begini, Tuhan saya mau nyontek sekali ini saja Tuhan. Biarlah guru itu tidak melihat saya waktu saya mencontek. Bagaimana pendapat saudara kalau ada anak berdoa seperti ini? Dia pikir Tuhan itu bisa dipersekutukan dengan kejahatan. Bagaimana dengan saudara? Ya. Ketika saudara misalkan butuh uang nih yang kerja, kepaksa ngebohong, nipu batur, Tuhan sekali ini lewatkan, waduh benar-benar saudara dan saya menghina Tuhan. Kita mencoba menarik dia untuk ikut berdosa dengan kita. Saudara yang ada dalam keadaan seperti itu, begitu saudara
mau mungkin mencuri, mau menipu, ya. Saudara berkata, ketika saudara ingat Tuhan, saudara akan berkata, ampuni Tuhan, saya sudah merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup saya. Itu yang tepat. Dan Tuhan akan menolong setiap kita. Saudara, menolong itu sekali lagi ya, menolong itu bukan selalu solusi. Kadang-kadang menolong itu memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, waktu Rasul Paulus dinubuatkan akan dibunuh di Yerusalem, ya, di antara murid-muridnya, kemudian murid-muridnya itu atau jemaat-jemaat itu berkata kepada Rasul Paulus, jangan ke Yerusalem, ya, nanti dibunuh. Mereka tuh nangis. Ya. Kemudian saudara-saudara, Rasul Paulus berkata begini, dengan cara kamu menangis itu menghancurkan hati saya. Kata Rasul Paulus begini, jangankan saya disiksa, kehilangan nyawa pun saya sudah bersedia. Kenapa kamu menangis? Saya harus menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Dan kemudian jemaat itu paham. Sama dengan Petrus waktu dengar Yesus Kristus itu harus diserahkan kepada orang berdosa. Dia berkata, dijauhkan itu daripadamu. Bagus kan? Kalau misalkan itu dijauhkan itu daripadamu kan bagus. Harusnya, waduh kamu murid yang baik. Tapi justru Yesus berkata, hei iblis, anyah. Sebab kamu bukan memikirkan apa yang dari Allah, tapi kamu memikirkan apa yang dari manusia. Itu. Jadi saudara, saya ada teman ketipu dalam usaha. Saya ngomong begini sebagai seorang manusia. Ketipu itu marah nggak? Marah. Sedih nggak? Sedih. Dan besar uangnya itu. Dan kemudian saya berkata begini. Saya sebagai kawan, saya berkata semoga apa yang dirugikan itu dikembalikan oleh Tuhan berkali lipat. Dia berkata amin. Dan saya berkata kepada teman saya itu, kalau omongan saya ini memang berasal dari Tuhan, itu akan digenapi. Tapi kalau tidak, berarti omongan saya hanya sebagai teman yang kasihan kepada temannya. Saya nggak tahu Tuhan punya rencana apa atas hidupmu. Ada seorang hamba Tuhan sudah cukup tua, ya. Kemudian hamba Tuhan ini sakit, hamba Tuhan ini luar biasa, ya. Kemudian suatu kali ketika dia dalam keadaan sakit itu banyak teman-teman atau anak-anak Tuhan datang mendoakan, ya. Ada sebagian berkata begini, nggak usah takut, Tuhan akan sembuhkan ya. Tuhan tetap memerlukan untuk melayani dia, ya. Udah saya hoream, saya terus, gitu saudara, ya. Nah kemudian saudara-saudara menyemangati, kemudian mereka berdoa, ya. Si ya namanya didoain ya kamsiah aja ya, makasih seperti gitu. Nah kemudian saudara, ada seorang hamba Tuhan ketemu dia hamba Tuhan yang sudah senior juga, sama-sama sudah sepuh. Kemudian dia bertanya begini, kamu mau saya berdoa apa? Saya mau kembali kepada Tuhan. Oke, kita berdoa seperti apa yang kamu mau. Kemudian dia berdoa, Tuhan, biarlah hambamu ini dapat kembali kepadamu dalam keadaan damai sejahtera. Tidak berapa lama setelah berdoa itu, hamba Tuhan ini kembali. Ya. Saudara-saudara, kata-kata positif itu perlu, tapi belum tentu kata-kata positif itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Teruskan lagi, saudara. Mengapa orang mengalami letih lesu dan berbeban berat? Karena tantangan hidup, ya, tantangan hidup benar di tengah dunia yang membenci orang-orang beriman. Saudara, kita lihat Matius 10 ayat 16 dan 22, ya. Matius 10 ayat 16 dan 22. Ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi saudara, murid-murid itu, kita juga sebagai murid diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saya tanya, kalau domba di tengah-tengah serigala hidupnya tegang enggak? Tegang, karena sembarang waktu bisa dimangsa. Dan kemudian di sini Tuhan tidak bilang begini, kamu kalau diutus ke tengah-tengah serigala tenang. Kamu kalau digigit kebal kamu.
Jadi mun digegel gitu teh huntu serigalana arompong saudara. Wah mantap kan? Ya. Tapi justru kata firman Tuhan, hendaklah kamu tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Lamun tulus dibohongan terus saudara, karena itu perlu cerdik. Kalau cerdik saja jadi likiat saudara ya. Di tengah-tengah dunia itu si eta mah bener cenah ongko Kristen tapi likiat pisan ya. Tetapi harus dua-duanya ada, harus tulus dan kemudian cerdik. Nah, kalau dua-duanya ini ada dalam hidup saudara, insya Allah saudara-saudara kita bisa hidup mengarungi di dunia ini dalam damai sejahtera. Teruskan lagi saudara. Yohanes Matius ayat 22 itu tadi dikatakan seperti ini. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya tanya saudara ya, saudara dikatakan oleh firman Tuhan itu dibenci kenapa? Dibenci kenapa? Dibencinya kenapa? Diulang. Iya encan ngeh ya. Dibencinya kenapa? Dibenci oleh karena legeg. Betul nggak? Bukan ya, bukan ayatnya nggak begitu. Dibenci karena kaya, bukan. Dibenci karena orang Cina, bukan juga. Dibenci kenapa saudara? Oleh karena namaku. Nah, nama Tuhan Yesus yang tersemat di hidup saudara itu yang menjadi kebencian mereka. Saudara, kalau kita bicara dengan yang tidak seagama, kita bicara soal Isa Al-Masih, mereka masih mau dengar. Tapi kalau bicara soal Yesus, saudara, itu lain hal. Nah, makanya kawan-kawan saya yang ada di ladang-ladang penginjilan, saudara, mereka selalu Yesus. Supaya tegas gitu. Mereka ambil sikap mau percaya atau tidak. Di 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, juga bukan menderita karena orang jadi orang jahat. Saudara, orang Kristen belum tentu benar loh hidupnya. Agamanya Kristen, tapi belum tentu hidupnya benar. Saya pernah dengar saudara, ada hamba Tuhan, dia masih menjadi pengusaha, dia juga seorang pendeta. Nah, kemudian teman saya ikut persekutuannya, pas pendeta ini yang khotbahnya. Kita cenah khotbah nama mantepnya. Tapi muka cek kosong, tekapok-kapok katanya. Nah, saudara. Ya. Saudara yang usaha ngerti ya, muka cek kosong itu. Betapa jengkelnya kita dapat cek kosong itu. Jadi itu melayani saudara. Ya, itu melayani. Ya. Jadi kalau saudara dengan predikat Kristen itu nanti dulu. Ya. Kristen. Jadi saudara jangan langsung gitu, oh ini orang Kristen. Oh, nanti dulu, oke saya juga Kristen. Tapi kita lihat bagaimana dia kekristenannya. Banyak orang Kristen bukan menderita karena jadi orang Kristen, tetapi dia membuat menderita orang Kristen yang lain, saudara. Dengan omongannya, dengan perilakunya. Banyak orang Kristen yang tertekan hidupnya. Jadi bukan dia yang menderita, dia membuat menderita orang lain. Tapi kita menderita sebagai orang Kristen karena hidup benar, saudara. Hidup benar, ingat saya katakan. Saya suruh mencuri di tempat umum tidak punya keberanian. Nyopet teu wani, saudara. Karena nyopet juga perlu keberanian, mencuri juga perlu keberanian. Hidup benar itu juga perlu keberanian. Nah, saudara, kalau kita milih mau menderita karena berani berbuat yang benar atau menderita karena berbuat salah. Ya saya pikir kalau kita logikanya baik, kita akan berkata menderita tetap berbuat baik atau berbuat benar. Tidak mempermalukan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita teruskan lagi. 2 Timotius 3:12.
2 Timotius 3 ayat 12. Dikatakan demikian, Saudara. Sedangkan orang jahat dan penipu, memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya, Saudara, waktu kerja ingat dulu ya kami kerja di awal-awal itu di satu PT di Ranca Ekek ya. Capek sekali, Saudara. Kadang-kadang jam 2 pagi selesai karena pekerjaan targetnya selesai, kemudian jam 7 pagi itu udah di kantor lagi ya. Dan itu jaraknya jauh. Saya waktu itu rumahnya di Kiara Condong, dari Ranca Ekek ke Kiara Condong itu cukup jauh, Saudara ya. Jadi di perjalanannya udah berapa, kemudian balik lagi jam 7 pagi udah standby lagi ya. Seperti begitu. Tetapi di sini dikatakan, Saudara, memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, di dalam kesibukan saya itu, teman-teman kadang-kadang hari Sabtu itu ngajak ke puncak ya. Ayo pulang ke puncak. Seperti gitu di Ranca Ekek ini ya. Banyak yang mau. Saya itu tidak mau karena hari Minggunya adalah hari ibadah. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Geus tara diajakan deui, Saudara, datarang ngilu ya. Ya saya terima. Ya, saya terima dan saya juga nggak marah. Ya, ai batur diajakan ari urang teu. Ya, itu salah satunya, Saudara. Ya. Nah, demi hidup benar juga sama begitu, Saudara. Kita tuh menolak banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini demi hidup benar. Menderita menjadi orang yang beribadah kepada Kristus, tapi bersedia. Kenapa bersedia? Karena kemuliaannya jauh lebih mulia. Tadi dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kita akan ada puncak kemuliaan ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Teruskan berikutnya, Saudara. Jadi 3 hal menyebabkan kita itu tertekan. 1, dosa, tidak berharap kepada Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir itu dikatakan di sini adalah tantangan hidup di dalam dunia ini. Tapi itulah kita harus tetap memilih kepada Yesus. Menjadi orang Kristen targetnya bukan sampai mendapat kelegaan, tetapi dilanjutkan memikul kuk dan belajar kepada Yesus. Ada orang Kristen, Saudara, targetnya hanya ayat 28. Aduh, aku teh mane berat, letih lesu, berbeban berat, datang ke gereja minta ampun kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, lega. Poe Senin teh dibalik deui, Saudara ya, melakukan hal yang sama ya. Atuh karek hari Senin ge geus letih lesu berbeban berat deui, Saudara. Ya. Perkataannya nanti begini, urang mah hayang paeh, hayang geura-geura maot, Saudara ya. Padahal ditanya maut yakin ka sorga, tah eta deui masalah deui, eta masalah urang teh teu yakin deui ya. Karena penjelasan firman Tuhannya dia enggak dengar baik-baik. Kemudian jika tidak ya, maksudnya jika kita tidak teruskan memikul salib dan belajar kepada Yesus, kita akan berputar-putar hanya untuk mendapat kelegaan. Jadi begitu ke gereja itu cuman begini, saya teh ada persoalan, saya mau mencari solusinya. Mau berdoa, saya mau ada solusinya supaya ada kelegaan. Cuman itu saja. Udah targetnya begitu lega, ngencar deui, Saudara, lega, ngencar deui, seperti gitu. Kata Tuhan, sini, pikul kuk aku dan belajar kepadaku. Kuk yang dimaksud adalah tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan yang berhubungan dengan misi Tuhan Yesus di dunia ini. Ketika seorang telah mendapat kelegaan, kedewasaan Kristen akan bertumbuh karena ada tanggung jawab yang dipasang oleh Yesus. Jadi kita itu akan menjadi dewasa itu karena ada kuk yang dipasang, yaitu tanggung jawab. Saudara, saya ingin mengajak kepada kita semua, yuk jemaat-jemaat, jangan hidup Kristen tanpa tanggung jawab. Saudara, hamba-hamba Tuhan di tempat ini perlu didoakan. Ya. Teman-teman seiman kita perlu saling menguatkan. Tong ke gereja selesai acara, geus ka gereja euy beres euy, balik gitu seperti gitu. Geus henteu dosa deui da urang geus berida. Enggak, itu Saudara, kita itu dikatakan dibentuk sebagai satu tubuh Kristus. Saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Itu tanggung jawab kita sebagai Kristen. Kalau saudara di dalam kehidupan ini hanya punya satu agenda, ya itu agenda aku. Kalau misalkan ini saya tanya Senin sampai nanti hari Sabtu, saudara mau apa aja?
Coba saudara pikir sekarang, saudara mau apa aja Senin sampai Sabtu? Kalau saudara semua punya rencana itu hanya untuk saudara, hanya untuk keluarga saudara, saudara betul-betul menjadi Kristen yang tidak punya tanggung jawab. Adakah agenda untuk memenangkan jiwa? Adakah agenda untuk mendoakan orang lain? Adakah agenda untuk menolong orang lain? X 10 perak, X 100 perak. Adakah dompet saudara terbuka untuk membantu orang lain? Kalau saudara agendanya hayang uang, ya orang hayang meuli naon, hayang indit ka mana, hayang makan naon, cuma itu saja saudara. Saya jamin hidup saudara letih, lesu dan berbeban berat. Firman Tuhan mengatakan, yang pertama tugas yang pertama, tanggung jawab yang pertama, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Saudara, di tengah dunia yang begitu gelap, orang banyak cari saudara. Ada yang dengar pantau, ada yang dengar tembok, gelap. Saudara teh terangnya. Lah kalau saudara hidup sendiri mau berusaha gelap kayak mereka, cara-caranya sama dengan mereka gak menemukan jalan saudara untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Orang Kristen gak mau resiko hidupnya, mau aman saudara. Berat sekali dunia ini. Kita yang sudah percaya seharusnya memberitakan bagaimana kita dikeluarkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib melalui Yesus Kristus. Kita teh cicing wae saudara. Saya ingin menantang kepada saudara, kalau saudara gak bisa menginjili, saya ingin kasih jalan seperti ini. Kalau saudara ada saudara, teman, kerabat yang sakit atau yang dalam kesusahan, saudara mau cerita tentang Tuhan Yesus kepada dia, saudara merasa belum bisa, ajak saya. Ayah ya, ayo kita kunjungi, ada saudara saya yang sakit. Sekalian bersaksi. Saya akan bersaksi. Mudah-mudahan saudara kemudian gitu bersaksi, ngikutin. Kita tuh nggak hanya begini, aduh kasihannya dulur orang kia. Udah mah sakit, udah mah menderita tanpa Yesus lagi saudara. Tapi saudara yang bersama dengan Yesus, kita nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Apa saja yang saudara lakukan perkara besar itu? Saudara yang sakit aja cuma dikarunyaan unggul saudara, nggak ada jalan keluarnya. Ayo saudara, nginjil, cerita tentang Tuhan Yesus. Tadi ayat yang dikatakan oleh saudara Popi itu berkata, cukup satu ayat berkata begini, kita tepuk-tepuk seseorang, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seluruh keluargamu. Bisa marah dia? Oh bisa, gandeng lah ulang ngomong, bisa. Tapi berita itu sudah sampai. Setelah berita itu sampai, tanggung jawab ada di dia, bukan di kita. Tapi kalau saudara tidak pernah buka mulut siapa Yesus buat dia. Saya dengar ada seorang ibu ya, ibu piknik nih. Waktu piknik itu saudara karena dia usianya udah cukup fisiknya nggak memungkinkan jalan-jalan jauh. Akhirnya dua orang ibu ini menunggu. Waktu menunggu ini saudara, satu anak Tuhan, satu bukan. Si ibu ini kemudian waktu menunggu ini cerita tentang Tuhan Yesus. Begitu cerita Tuhan Yesus selesai, saudara ditantang, kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau terima Yesus, mau. Selesai piknik itu saudara, orang ini bertobat kepada Tuhan Yesus. Jadi di tempat piknik juga orang bisa bicara Tuhan Yesus. Di keluarga, di tempat pekerjaan, dimanapun. Yang kedua saudara, kita punya tanggung jawab melakukan pekerjaan baik sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini ciptaan Allah di dalam Kristus, dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik, bukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan baik. Matius 5 ayat 16 yang sering diulang oleh Bapak Gembala Sidang, hendaklah terangmu bersinar-sinar di depan semua orang supaya kebaikanmu itu dilihat, dan kemudian Bapamu yang di sorga dipermuliakan. Bapamu yang di sorga yang dipermuliakan, bukan kita. Saudara, saya ingin katakan, jangan rindu dipuji oleh orang lain untuk kebaikan kita. Berindulah supaya Bapa kita dipermuliakan. Waduh, Bapaknya luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Teruskan yang terakhir,
Kuk itu dipikul ketika kita berada dalam keluarga, ya, bukan di luar keluarga saja, pekerjaan, usaha, pergaulan, jadi di semua lini. Yesus ingin setiap orang percaya memikul kuk dengan benar. Karena itu ia memerintahkan, belajarlah kepadaku. Secara bersamaan memikul kuk bersama Yesus dan belajar kepada Yesus bersamaan. Ingat, kita murid-murid Kristus. Yesus memastikan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, dengar firman Tuhan cukup panjang, jadi beban juga buat saudara ya. Tapi lebih berat lagi kalau kita menjalankannya. Tapi sejauh kita tahu bahwa kuk itu adalah kuk dari Tuhan, kita rela. Kita rela menjalankannya, kita senang menjalankannya. Saudara, mari. Kalau saudara letih lesu dan beban berat, apa penyebabnya? Dosa, datang kepada Tuhan minta ampun. Kalau saudara berharap karena pengharapan kosong yang dibentuk keyakinannya berdasarkan pikiran sendiri dan pikiran dunia, kembali ke Alkitab. Baca Alkitab, apa yang menjadi janji-janji Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, saudara, tantangan kehidupan hidup benar di dunia ini cukup berat. Sebab itu kita tetap memikul salib, kita memikul kuk dan kemudian belajar kepada Tuhan. Kuk yang dipasang itu enak, ringan. Belajar kepada Yesus. Kita naikkan satu pujian yang terakhir tadi. Mari kita berdiri. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang pagi ini letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan berkata, marilah. Dia tidak akan menghakimi saudara. Dia akan beri kelegaan kepadamu. Kalau engkau letih, lesu, dan berbeban berat karena dosa, datanglah akui. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang ditutupi segala dosanya, yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Apabila saudara ada yang marah kepada Tuhan, sama dengan pemazmur mengatakan, engkau melupakan aku, engkau meninggalkan aku. Saudara, percayalah, Yesus tidak pernah melakukan itu. Apalagi kita dalam keadaan kesukaran, mana mungkin Dia malah meninggalkan kita. Dia janji tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun hati kita sedang marah kepada Dia, sedang mempertanyakan banyak hal karena kehidupan ini, mulailah membangun kepercayaan berdasarkan Alkitab, bukan persepsi sendiri. Dan apabila kesukaran-kesukaran yang saudara hadapi sekarang ini, saudara menjadi letih, lesu, dan berbeban berat karena ada tekanan dari orang-orang yang tidak percaya kepada kita. Ada tekanan dari dunia ini, di tempat kerja, di
di keluarga, di antara tetangga, di antara kerabat-kerabat. Saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kita tidak berdoa supaya Tuhan balas kejahatan itu kepada mereka. Kata firman Tuhan, kita berdoa bahkan untuk orang yang menganiaya kita. Kita minta ampun bagi mereka, seperti Yesus. Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika saudara mengalami kelegaan, mari arahkan hati kita untuk dipasang kuk dari Tuhan Yesus. Hidup Kristen dengan tanggung jawab. Hidup Kristen dengan tanggung jawab. Sambil belajar kepada Tuhan. Bagaimana cara merespon kekerasan? Bagaimana cara merespon fitnah? Bagaimana cara merespon ketidaksukaan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana cara merespon orang yang dekat kepada kita ternyata mengkhianati kita? Yesus sudah pernah mengalaminya. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bebanku enak dan bebanku pun ringan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu yang sudah Engkau memberkati kami dengan satu kesempatan kembali untuk beribadah. Satu kesempatan kembali untuk mendengar kebenaran. Dan biarlah kata firman Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Biarlah kami pulang dengan hati yang lega, dengan suasana yang merdeka karena kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami bila sebentar keluar dari ruangan ini, kami mengakhiri ibadah. Tuhan tolong dalam perjalanan sehingga kami tiba di tujuan kami masing-masing. Bagi yang harus bertanggung jawab dengan pekerjaan atau hal-hal yang dikerjakan setelah kebaktian ini, Tuhan tolong supaya berhasil ya Tuhan oleh pertolongan Tuhan. Dan biarlah nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai bertemu minggu depan.